Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel Renungan Rohani Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, bersama Pastor Edi Octavianus Kaniu yang sedang bertugas di Paroki Santo Martinus de Tours Bone-Bone, Luwu Utara, Keuskupan Agung Makassar. Selamat mendengarkan. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Permenungan Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, hari Rabu tanggal 24 Maret tahun 2021. Bersama saya, Pastor Edi Octavianus Kaniu. Mari kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih dalam surga, terima kasih untuk kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Khususnya saat ini, Engkau memberikan kami kesempatan untuk sejenak membaca serta merenungkan sabda-Mu. Kami percaya Engkau berkenan mengutus Roh Kudus-Mu agar membuka hati kami, menerangi iman kami, agar kami dapat membaca dan merenungkan sabda-Mu dengan baik, dan memetik buah-buah permenungan yang dapat kami gunakan untuk semakin mengembangkan dan menumbuhkan iman kami kepadamu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca Injil hari ini, yakni dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai dengan 42. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kukatakan, apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seseorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina, Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini kiranya membahas perikop tentang iman yang memerdekakan, di mana Tuhan kita Yesus Kristus menegur sikap orang-orang Yahudi yang mengaku percaya kepada Allah, tetapi perbuatan mereka tidak sesuai dan tidak sejalan dengan yang dikehendaki Allah. Mengapa perbuatan mereka tidak sesuai dan tidak sejalan dengan yang dikehendaki oleh Allah? Yang pertama, karena orang-orang Yahudi mengaku Abraham adalah bapa mereka, akan tetapi mereka tidak mengerjakan pekerjaan yang dilakukan Abraham. Apa yang telah dilakukan Abraham?
Ia menuruti firman Tuhan yang menyuruh ia meninggalkan rumah menuju ke negeri yang ditunjukkan Tuhan, yaitu negeri Kanaan. Ia melakukan perintah Tuhan meski dengan berat hati, tetapi dilakukannya juga, yaitu mempersembahkan Ishak anaknya sebagai korban bakaran di hadapan Allah. Yang kedua, orang Yahudi mengaku Allah adalah Bapa, tetapi mereka mau membunuh Yesus yang diutus oleh Bapa. Kita pun sebagai umat Kristiani, pengikut-pengikut Kristus, mengaku percaya pada Yesus. Tetapi kadang-kadang dengan sikap dan perilaku kita justru menunjukkan sikap yang bertentangan dengan kehendak dan perintah Yesus, yakni berbuat dosa. Yang ketiga, orang Yahudi tidak sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan karena tidak sepenuhnya menyentuh hati nurani mereka. Para sahabat insan yang dikasihi Tuhan, kita pun umat Kristiani masih banyak yang tidak mau membaca firman Tuhan dengan berbagai macam alasan. Demikian juga kita pun kadang-kadang tidak sepenuhnya dengan tekun melakukan apa yang disabdakan oleh firman Tuhan yang telah kita ketahui, karena kerap kali kita masih memegang prinsip kebenaran diri kita sendiri yang dipenuhi oleh prinsip-prinsip kebenaran dunia yang ada di sekitar kita. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah caranya agar iman yang telah kita terima dari Allah itu dapat memerdekakan kita dari dosa dan dari kepentingan diri sendiri dan mendorong kita selalu untuk hidup dalam kebenaran Tuhan? Terutama pula jika iman itu harus berhadapan dan bergulat di dalam kesesakan hidup dengan berbagai macam masalah-masalah dalam kehidupan kita, maka biasanya iman itu mudah goyah. Dan bila tidak waspada serta tidak hati-hati, iman itu bisa mati. Oleh sebab itu, para sahabat insan yang dikasihi Tuhan, iman saja tentulah tidak cukup, tetapi harus disertai dengan tindakan nyata, dengan tindakan yang konkret. Iman harus lewat perbuatan sesuai yang dikatakan oleh Allah di dalam sabda atau firman-Nya. Iman akan kebenaran Allah hanya berhenti sampai di iman saja, maka belum dapat memerdekakan kita dari dosa, tetapi harus disertai tindakan nyata, yakni yang pertama, melawan keinginan untuk berbuat dosa. Yang kedua, mau melepaskan prinsip kebenaran diri kita sendiri dan prinsip kebenaran dunia yang seringkali menghalangi kita untuk berpegang teguh pada prinsip kebenaran Tuhan. Dan yang ketiga, kita mau menyerahkan segenap hidup kita, segenap akal budi kita, segenap diri kita kepada Tuhan, meskipun kadang harus melewati pengorbanan yang besar demi keyakinan iman kita akan Yesus Kristus. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, jelaslah kiranya bahwa iman yang memerdekakan bagi kita adalah iman yang disertai dengan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak dan perintah Allah. Iman yang memerdekakan kita adalah iman yang tetap taat dan setia dalam segala situasi kehidupan karena telah menemukan tujuan hidup di dunia ini yang sungguh-sungguh didasarkan kepada iman kita, yakni hidup kekal bersama dengan Allah dalam kebahagiaannya. Dan yang ketiga, tentu saja semoga di masa prapaskah ini kita pun semakin dapat mempertahankan iman kita, membuat iman kita berbuah. Iman yang memerdekakan kita dari belenggu dosa akan nampak penuh dengan hasil yang membahagiakan jika iman itu sungguh-sungguh tidak hanya diucapkan dan tidak hanya sebatas pada iman saja, tetapi disertai dengan perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan konkret seturut dengan kehendak Allah yang kita terima di dalam kehidupan iman kita. Semoga Roh Kudus membantu kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan berharga yang Kau karuniakan kepada kami dalam membaca dan merenungkan sabda-Mu pada hari ini. Buatlah
Kami senantiasa Kau penuhi dengan Roh Kudus dan Kau kuatkan untuk menghayati dan menghidupi iman kami yang kami ungkapkan secara konkret dan nyata dalam perilaku dan tindakan kami sehari-hari. Sebab di dalam perilaku dan tindakan yang konkret itulah nyatalah iman itu memerdekakan kami dari belenggu dosa dan kekuasaan dosa, dan iman itu membawa kami kepada kebahagiaan dan keselamatan sejati. Turunlah berkat Allah yang Maha Kuasa atas saudara-saudari sekalian dan atas niat-niat baik kita dengan berkat Allah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Edi Octavianus Kanio. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.